Pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda, serta aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro atau KMS PKS Pusat yakni Dr. Salim Segaf mengunjungi pulau asal muasal dari bahasa pemersatu bangsa Indonesia yakni Pulau Penyengat. Dalam kunjungannya, mantan Mensos RI tersebut juga menyempatkan diri melakukan ziarah ke makam-makam tokoh pahlawan nasional yang berjasa melawan penjajah baik secara peperangan maupun ideologi. Suasana kedatangan tokoh ulama sekaligus politik dari partai PKS tersebut setibanya di Pulau Penyengat langsung disambut oleh kompang dan dipasangkan tanjak oleh tokoh masyarakat setempat. Dr. Salim beserta rombongan kembali melanjutkan ziarah ke makam-makam tokoh bersejarah. Dengan menggunakan becak motor, Dr. Salim yang juga salah satu zuriat dari Rasulullah SAW langsung mengunjungi makam Engku Hamidah, yakni permaisuri dari Sultan Mahmud, yang juga pemegang regalia Kesultanan Riau Lingga, dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan nasional yang merupakan pencipta Gurindam 12, yakni Raja Ali Haji. Rombongan melanjutkan ke makam pahlawan nasional lainnya yakni makam Raja Haji Fisabilillah, beserta makam Mufti Kesultanan Riau Lingga yakni makam Habib Syekh Alwi Assegaf. Di setiap ziarahnya, tokoh ulama ini selalu menadahkan tangan untuk mendoakan para tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara ini. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Salim di sela-sela kunjungannya di pulau penuh bersejarah ini, bahwa semangat perjuangan yang pernah ada di pulau ini masih harus diwujudkan oleh kita saat ini, yakni perjuangan melawan pandemi, kondisi ekonomi yang melemah, bahkan ancaman perpecahan akibat perbedaan dan sikap intoleransi. Ya, ini merupakan peninggalan para pejuang. Ini sejak zaman penjajahan Belanda dan mereka di garis terdepan untuk melawan penjajah itu sendiri. Walaupun konsekuensinya mereka juga sebagian diusir dan lain sebagainya, tapi mereka tetap tidak akan menyerah dan tidak akan tunduk dengan seluruh perilaku para penjajah. Nah, semangat inilah yang harus kita warisi. Walaupun penjajahan yang seperti dulu sudah tidak terjadi lagi, bentuknya sekarang berubah. Ekonomi kita terjajah, kemudian masalah yang berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya. Nah, saya bangga dengan masyarakat Melayu yang ada di sini yang terus menjaga budaya Melayu, budaya nasional kita, dan asal muasal bahasa Indonesia juga ada di sini. Dr. Salim juga merasa bangga karena telah mengunjungi pulau yang merupakan asal muasal bahasa pemersatu bangsa, yakni bahasa Melayu. Walau dengan populasi penduduk yang cenderung sedikit, namun melalui pulau ini dapat menyatukan bangsa Indonesia. Populasi penduduk yang tidak besar, tapi mempengaruhi 200 sampai 300 juta penduduk di Indonesia. Siapa sih yang menyatukan seluruh bangsa ini? Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang bersumber dari populasi penduduk yang tidak begitu banyak di daerah Sumatera ini, terutama di kepulauan di Kepri itu sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar yang berbahasa dengan bahasa Melayu dan sekarang menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa nasional kita. Setelah selesai menziarahi makam-makam tokoh pahlawan nasional, Dr. Salim bersama rombongan bergeser ke Masjid Raya Sultan Riau Lingga untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan kali ini Dr. Salim berkesempatan menjadi khotib dan imam sholat Jumat di masjid bersejarah tersebut. Dalam kunjungan silaturahmi kebangsaan ini, Dr. Salim akan diagendakan dengan berbagai rangkaian kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan pesan persatuan, serta merajut keberagaman dalam persatuan untuk bangsa yang utuh dan maju ke depannya. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.